Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Sampurna dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Titrasi menjadi metode analisis kuantitatif dalam penentuan kadar suatu zat. Yang paling banyak digunakan tertentu yaitu titrasi asam basa. Reaksi asam basa dengan basa membentuk reaksi kimia yang sangat umum di laboratorium, karena sangat banyak senyawa yang dapat bertindak dalam memiliki sifat asam ataupun basa tersebut. Nah, oleh karena itu, prinsip reaksi penerapan dari asam basa itu paling sering diterapkan dalam penentuan kadar suatu zat yang tidak diketahui melalui titrasi asam basa. Nah, titrasi adalah suatu prosedur yang digunakan dalam kimia untuk penentuan konsentrasi atau kadar suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya. Ya, dalam titrasi asam basa, prinsipnya yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasi dengan larutan basa yang telah diketahui kadarnya, atau suatu zat yang bersifat basa akan dititrasi dengan larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Nah, prinsip dari titrasi asam basa ini menerapkan prinsip reaksi asam basa, di mana ketika suatu maka akan terjadi reaksi penetralan yang menghasilkan suatu garam dan air dengan pH yang netral. Nah, dalam penentuan titrasi ini, suatu zat yang tidak diketahui kadarnya, pertama harus mengetahui sifat zat tersebut, apakah asam atau basa. Itu kunci kita agar mengetahui suatu zat itu asam atau basa dengan melalui titrasi, yang dapat diketahui dengan mengukur pH-nya. Ketika zat tersebut telah diketahui, maka Anda dapat menentukan larutan apa yang akan digunakan untuk menitrasi zat tersebut. Apakah asam atau basa? Dalam titrasi, zat yang diuji atau sampel yang ditambahkan larutan yang telah diketahui kadarnya secara perlahan sehingga terjadi reaksi penetralan. Ketika pH dalam larutan campuran tersebut netral, menandakan bahwa semua zat sempurna telah bereaksi dengan larutan yang saya buat atau untuk digunakan menitrasi. Mengetahui pH larutan, yaitu dengan menggunakan pH meter, adalah menggunakan indikator istilah dalam titrasi. Tapi menggunakan pH meter itu cara yang terbaik karena kepekaannya sangat peka terhadap asam. Nah, terdapat beberapa istilah dalam metode titrasi. Yang pertama, titrasi titran. Titran itu bisa disebut dengan larutan standar. Titrasi yaitu zat yang digunakan sebagai agen penitrat atau biasa disebut larutan standar, di mana larutan ini telah diketahui dalam penentuan kadar zat yang tidak diketahui dalam titrasi. Kemungkinan titrasi ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan penentuan. Nah, yang kedua ada titrat sampel analit. Titrat yaitu lawan dari titran, di mana titrat merupakan zat yang tidak diketahui kadar konsentrasinya. Nah, di sini titrat ini sudah diketahui konsentrasinya berapa, titik ekuivalennya berapa, dan masih banyak yang lainnya. Dalam titrasi asam basa, ketika larutan telah berarti semua mol titrat atau sampel telah habis. Kondisi tersebut disebut dengan titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen ini adalah titik di mana mol sampel yang bereaksi sama dengan mol titrat yang digunakan. Jadi cairan asam yang telah dititrasi itu setara dengan yang sampel. Nah, indikator itu apa sih katanya? Indikator telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Indikator ini merupakan zat eksternal yang ditambahkan ke dalam titrat atau
sampel yang bertunjukan untuk mengetahui kapan suatu titrat harus dihentikan. Pada umumnya, indikator itu bekerja melalui perubahan warna. Nah, indikator titrasi ini terdapat banyak macamnya berdasarkan rentan pH atau track pH-nya. Sebagai contohnya, di sini kita ambil phenolphthalein atau PP merupakan indikator yang memiliki pH 8,3/10, sehingga ketika suatu titrasi asam dengan basa kuat telah melalui titik ekuivalen menuju pH sekitar 8,3, maka indikator ini akan berubah menjadi warna merah muda. Pada saat tersebut titrasi sudah harus dihentikan. Jadi kalau yang sudah berwarna merah muda, jadi itu tandanya titrasi telah selesai. Nah, apa sih titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi itu merupakan kondisi di mana titrasi sudah harus dihentikan. Titrasi akhir titrasi, titik akhir di titrasi ini umumnya ditandai dengan indikator yang berubah warna. Jika kondisi ini titrat dihentikan, maka akan terjadi titrat berlebihan, sehingga perhitungan akan menjadi tidak tepat atau bisa disebut juga gagal kalinya ya. Nah, terdapat dua jenis titrasi asam dan basa. Yang pertama ada titrasi alkalimetil. Nah, alkalimetri ini merupakan jenis titrasi yang menggunakan larutan standar berupa basa. Titrasi jenis ini merupakan titrasi yang paling sering digunakan. Jadi harus ada cairan yang memiliki pH 0 dan yang satunya yang ingin kita titrasi untuk diketahui berapa pH keasaman tersebut. Pada titrasi alkalimet ini, jika larutan standar yang digunakan berupa basa kuat, maka reaksi akhir dapat menghasilkan pH netral. Jika sampel yang merupakan asam kuat, namun akan menghasilkan pH basa. pH-nya di bawah 7 jika sampel yang digunakan bersifat asam lemah. Nah, contoh dari titrasi alkalimet ini paling umum yaitu penentuan HCl dengan menggunakan NaOH, di mana reaksi yang terjadi merupakan reaksi penetralan. HCl plus NaOH, NaCl plus H2O. Nah, yang selanjutnya titrasi asidemetri. Nah, di mana ini asidemetri ini merupakan lawan dari alkalimetri, di mana asidemetri merupakan metode titrasi yang menggunakan larutan standar berupa asam. Pada titrasi asidemetri ini ketika asam yang digunakan kuat, maka akan didapatkan pH netral ketika sampel yang digunakan bersifat basa kuat juga, sehingga reaksi penetralan akan sempurna. Nah, di situ namun akan menghasilkan pH asam ketika sampel digunakan bersifat cenderung basa lemah, sehingga reaksi penetralan cenderung ke arah asam, gitu kan. Nah, di sini kita ada rumus dan perhitungan titrasi. Tujuan dari titrasi adalah untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya. Sebagai acuannya, prinsip dari perhitungannya itu berdasarkan jumlah mol masing-masing zat bereaksi dalam suatu titrasi. Prinsip-prinsip yaitu dalam suatu reaksi yang telah diselesai, jumlah zat dari zat suatu reaktan digunakan untuk sama dengan jumlah zat reaksi yang digunakan dalam suatu jumlah. Asam basa ini dapat ditulis sebagai mol asam dan mol basa. Nah, mol asam ini sama dengan basa. Mol dapat kita tentukan dari konsentrasi dan volume. Mol konsentrasi dikali volume. Maka dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dikali mol sama dengan asam sama dengan konsentrasi dikali volume basa. Nah, atau dirumuskan Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Untuk senyawa yang dimiliki valensi ini dari 1, maka dapat dirumuskan MaX Va XNa sama dengan Mb kali X kali Vb kali Nb. Nah, di mana maka adalah konsentrasi asam, V adalah volume asam, dan adalah jumlah valensi asam. Volume bisa dapat adalah jumlah valensi basa ketika ada
ketika Anda menggunakan basa sebagai larutan standar, titrasi, molaritas, MB yang telah diketahui secara pasti. Nah, volume basa itu sendiri bisa Anda telah mencapai titik akhirnya, maka Anda dapat menghitung beberapa volume basa atau larutan standarnya. Nah, pada titrasi umumnya digunakan alat yaitu buret yang memang khusus untuk titrasi, sehingga dapat melihat perubahan titrasi sebelumnya dan sudah digunakannya kan. Nah, bahasa volume titrasi yang digunakan maka konsentrasi akan semakin tinggi. Jadi kemungkinan gagalnya itu saat menggunakan titrasi itu sangatlah tinggi. Karena kenapa? Kalau kita terlalu banyak memberi cairan standar gitu kan ke pH meter sambil diaduk-aduk, sambil terus diaduk itu agar warnanya berubah menjadi merah kemerah-merahan, merah jambu lah. Nah, penentuan kadar suatu zat yang paling banyak digunakan tertentu yaitu pada titrasi asam, dan reaksi asam dengan basa membentuk reaksi kimia yang sangat umum di laboratorium. Nah, oleh prinsip itu, perhitungan titrasi serta contoh-contohnya kan udah. Titrasi suatu prosedur. Dalam titrasi asam basa, prinsip-prinsip suatu zat yang bersifat basa akan titrasi dengan larutan asam yang diketahui kadarnya. Dalam penentuan suatu zat yang diketahui ini, ketika zat tersebut telah diketahui, maka sampel ditambahkan larutan yang telah diketahui kadar secara perlahan. Nah, secara perlahan ini jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru menuangkan cairan standar kepada pH meter itu sambil terus diaduk, itu kemungkinan gagal. Titrasi itu sangat cepat, sangat rentan akan gagal karena kalau gagal kan kita ulang dari awal itu titrasi. Bukan nggak dianggap enteng juga sih titrasi mah. Titrasi itu kan sulit, membutuhkan konsentrasi yang tinggi, membutuhkan kepekaan kita. Jadi susah titrasi. Nah, larutan standar atau biasa disebut larutan standar, di mana larutan ini telah diketahui kadarnya. Nah, jadi dia ini larutan standar namanya juga larutan yang dari alam, berarti telah diketahui ukurannya berapa, ukuran pH-nya berapa, massa jenisnya berapa, ininya berapa. Nah, kita sandingkan dengan yang belum diketahui zatnya, yang belum diketahui ukuran pH-nya, yang belum diketahui ukuran sampelnya berapa untuk dimasukkan ke dalam lab kan. Titrasi juga ini sangat pekat, sangat sulit. Titik ekuivalen disebut dengan titik ekuivalen. Dengan kata lain, titik ekuivalen adalah titik di mana mol sampel yang bereaksi sama dengan mol titrat yang digunakan. Berarti dia sama ukuran. Misalnya kalau mol titratnya 0 dan bahan yang ingin kita titrasi itu 0, maka itu titrasi kita sukses. Sukses dalam artian itu berhasil, tidak gagal. Tapi tidak kemungkinan itu gagal. Indikator telah disinggung pada pembahasan merupakan zat eksternal yang ditambahkan ke dalam titrat atau warna, umumnya indikator. Tapi tidak harus berwarna merah. Tidak harus berwarna merah saat titrasi dinyatakan berhasil itu. Kan ada warna ungu, ada warna lain, sesuai bahan yang ingin kita dititrasi dan sesuai takaran kita, dan di situ juga ada ukurannya tersendiri. Misalnya kalau NaOH warna apa, NaCl warna apa, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan sedikit tentang titrasi asam dan basa. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.